Ingat, Tuhan Allah sondereking kalau cuma benar setengah-setengah. Mesti benar semua, andai ikut Tuhan Allah pun mau dan suka tolong orang lain. Salam, salam jumpa lagi. Bapak Mama, saudara semua, pencinta member UBBG Meet. Hari ini kotong katu mulai buat cerita tentang Tuhan Allah pun kata-kata manis di kitab suci. Kotong iko bacaan yang sinode sudah tetapkan, maka kotong baca separuh sah. Sebelum kotong baca buat cerita, kotong sembahyang dahulu. Bapa, pohon dan asal semua yang hidup. Engkau yang kasih hidup segala sesuatu. Engkau yang kasih hidup manusia. Iko Bapa pun rupa dan gambar. Bapa yang mau supaya dan begitu manusia berdeka dan Bapa, dengar Bapa pun suara, belajar kenal Bapa, dan tahu Bapa pun mau. Terima kasih Bapa bahwa kotong juga dapat kesempatan untuk dekat dengan Bapa karena Bapa pun anak Yesus Kristus. Kotong kenal Bapa dan kotong kenal Bapa pun mau. Sekarang kotong mau bercerita dari kitab suci. Kotong makin dekat dengan Bapa. Tagal itu kotong minta kasih roh barisi bikin kuat kotong pun hati, kotong pun iman. Arahkan kotong pun pikiran, kotong pun kehendak. Kotong bisa dengar Bapa pun kata-kata manis. Kotong mengerti. Habis kotong pun hati kuat, kau iko apa yang kotong mengerti. Tagal kotong mau hidup, iko Bapa mau, karena Tuhan Yesus datang untuk bikin kotong jadi dia pun anak-anak kerajaan sorga. Kotong sembahyang dan minta ini Bapa pakai Tuhan Yesus pun nama. Amin. Kotong dengar bacaan dari Yeskiel 18 ayat 1 sampai 13 dan ayat 31 sampai 32. Yeskiel pasal 18. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku, dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok, dan yang suka menumpahkan darah, atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu pun, juga makan daging persembahan di atas gunung, dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala, dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu.
Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Mama semua, kalau kau baca Yeskiel 18 seluruhnya ayat 1 sampai 32, dengan hati tenang, baca tenang-tenang, tentu kau tahu dari bacaan satu hal saya yang pasti. Ini Yeskiel mau kasih tahu kotong bahwa tiap orang piko sendiri akibat dari dia pembikin-bikin. Soalnya bisa orang lain piko bantu. Ini Yeskiel mau bilang kotong bilang, Tuhan Allah itu dekaden semua orang. Dia kenal babai kotong satu-satu. Dia tahu babai kotong pun duduk berdiri. Soalnya ada yang bisa main sembunyi dengan Tuhan Allah. Soalnya ada yang Tuhan Allah soalnya bisa lihat dan kenal. Tagal itu Tuhan Allah nanti kasih balasan, kasih kotong, kasih tiap orang, ikut tiap orang pun duduk berdiri. Ini mau kasih tunjuk bilang Tuhan Allah itu adil. Tuhan Allah sonde pilih muka. Tuhan Allah sonde pilih kasih. Tapi dia adil, dia kasih kotong balasan, iko kotong pun duduk berdiri. Ukuran yang Tuhan Allah pakai untuk ukur kotong pun duduk berdiri, itu Yeskiel kasih tahu kotong di pasal 18 ayat 5 sampai 9. Bilang begini, ini ukuran yang Tuhan mau pakai ke ukur kotong pun duduk berdiri. Melakukan keadilan dan kebenaran. Kosonde. Tuhan Allah bisa lihat kotong pun adil dan benar di ini perbuatan dong. Yaitu begini. Kotong sone songgo-songgo. Sone makan daging songgo-songgo. Sone main serong dari orang pembini ke orang pulaki. Sone tidur dan perempuan yang datang bulan. Sonde bikin susah orang lain. Sonde ame dan sonde tahan orang miskin pembarang. Tagal dia utang sang kotong kosan belum bisa bayar. Sonde rampas orang pembarang. Tapi kasih makan orang lapar. Kasih pakai orang telanjang. Kasih pinjam duit, nah sonde minta orang bayar kembali lebe-lebe. Sonde main paricuk, putar balik. Hidup ikut aturan. Hidup ikut Tuhan Allah mau dan Tuhan Allah perintah. Ini semua kotong bisa bagi dua. Di ini kata-kata di ayat 5 sampai 9 ada dua hal kalau kotong mau hidup betul-betul. Hidup benar, satu, hidup benar ikut Tuhan Allah mau, percaya sang Tuhan Allah, beribadah di Tuhan Allah. Kedua, ais itu kotong hidup baik dengan orang lain, suka batolong orang lain, dan sonde makan ontong, dan sonde putar balik orang lain. Ini namanya benar di Tuhan pemuka, benar dan baik di manusia pemuka. Kalau iko ini ukuran buat kotong ukur diri di zaman sekarang ini, kotong orang gereja zaman sekarang, kotong ketemu 3 macam orang Kristen. Ada 3 kelompok, 3 macam. Macam pertama, kelompok pertama, orang-orang yang betul-betul percaya sang Tuhan Allah. Dong rajin dan setia beribadat kepada Tuhan Allah. Ais dong hidup ikut Tuhan Allah mau. Ais dong ju hidup baik dengan orang lain. Suka tolong orang lain dan sonai putar balik orang lain.
Yeskiel bilang orang yang begini ini sorga pun orang. Tagal Tuhan Allah pastikan selamat sendia. Ma Yeskiel juga bilang orang yang rasa diri benar begini juga dia mesti jaga diri. Kau jangan sampai di tengah jalan dia capek jadi orang benar, dia malas, dia bosan, dia pikir soalnya ada guna, lalu dia mulai bikin sembarang. Soalnya ikut Tuhan Allah mau, soalnya ibadat dan soalnya percaya Tuhan. Nanti dia juga kena hukum. Tuhan Allah lupa buang dia benar tapi hukum karena dia pun salah. Itu kelompok pertama. Ada kelompok kedua yang kotong lihat di kotong pun hidup hari-hari. Ada orang yang percaya Tuhan Allah mati pun. Dia beribadah, dia sembahyang, dia jaga diri kok ikut Tuhan pun mau. Dia sontoi dengan orang lain. Dia suka bikin rugi dan bikin susah orang lain. Orang-orang yang begini pikir dong benar, dong bilang biar bersontoi dengan orang lain asal percaya Tuhan pasti selamat. Yeskiel bilang sonde, itu baru setengah benar, dan kalau setengah benar begitu Tuhan Allah kasih selamat. Kelompok yang ketiga, orang hebat dong kasih nama ini kelompok humanis. Orang-orang yang suka sayang orang lain, suka batolong, suka berbagi, suka bikin susah orang lain. Dong hidup sontoi dengan Tuhan Allah, dong sonde percaya Tuhan, dong sonde beribadat pada Tuhan, dong sonde ikut Tuhan pun mau. Orang begini kira dia benar, dia bilang biar betson percaya Tuhan, biar betson gereja, beta hidup baik pasti Tuhan kasih selamat sambeta. Yeskiel bilang jangan kawan, itu lu salah itu, lu suka sasar itu. Tuhan sonde kasih selamat selalu. Tagal itu Bapak Mama sebagai orang Kristen, sebagai warga Gemit, mari kotong ukur kotong pun diri. Kotong masuk kelompok mana? Kelompok satu kok yang percaya Tuhan habis tolong orang kok. Kelompok dua kok yang percaya Tuhan masontoy dengan orang kok. Atau kelompok tiga kok yang suka tolong orang masontoy dengan Tuhan. Ingat, Tuhan Allah sondereken kalau cuma benar setengah-setengah. Mesti benar semua. Anda ikut Tuhan Allah pun mau dan suka tolong orang lain. Bapak Mama semua. Yeskiel juga ada kasih tahu satu hal lain lah begini. Tuhan Allah pun hati kecil itu ada suka kok semua orang dapat selamat. Walaupun Tuhan bilang orang yang sonde toy dan mau dia akan hukum, orang yang suka tolong orang akan kena hukum. Dalam hati kecil Tuhan sonde senang kalau orang mati. Tagal itu di ayat 32 Yeskiel bilang, Tuhan Allah tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya karena perbuatan salahnya. Tagal Tuhan Allah rindu dalam hati kecil kok kotong semua selamat. Andia Yeskiel bilang begini, kotong ini mesti hidup sadar akan diri sendiri. Kotong mesti hidup bertobat kalau buat salah, bertobat, berhenti berbuat jahat, berhenti hidup sembarang. Kau ikut Tuhan pun mau, pasti Tuhan kasih ampun. Dia pun kata kunci ada dua, jaga diri, kau jangan bikin salah. Habis sadar diri, kau bertobat. Jaga diri itu artinya potong selalu lihat potong pun hidup sendiri. Jangan tiap hari center orang pun hidup. Periksa potong pun hidup sendiri. Jangan sampai kotong jatuh salah kena hukum. Sadar diri dalam arti kotong tahu bahwa kotong juga bisa bikin salah. Supaya kotong bertobat tiap kali kotong bikin salah. Itu yang Nabi Yeskiel kasih tahu seorang Israel di Babel. Yeskiel bilang bosong sekarang ada di pembuangan, tapi Tuhan Allah sayang bosong. Mari bosong semua bertobat,
Tuhan Allah sayang kotong, nanti dia bawa pulang ke Yerusalem. Bapak mama, kotong ini bukan orang Israel. Kotong sonde kena angka buang pi Babel, sonde. Ma Tuhan Allah hitung kotong ini dia pun anak-anak sayang. Andia kau dia kasih dia pun anak sayang, ini Tuhan Yesus. Datang di indunya kau selamat sang kotong, dari kotong pun dosa, dan dari iblis pun kuasa. Ais dihapus buang kotong pun dosa dong. Dengan bawa sang kotong pide pembapa di sorga. Tagal itu, kotong sana boleh puku dada di indunya, dalam gereja bilang, kotong ini orang benar, kotong hebat, kotong bisa selamat, tagal kotong bisa bikin baik. Sondeo, kotong belajar di Tuhan Yesus pun ajar bilang, kotong semua ini orang berdosa. Tapi kalau kotong hidup berdeka dengan Tuhan Yesus, kotong jadi dia murid, kotong selalu ikut dia di belakang, dengar dia omong, lihat dia tolong orang as kotong juga tolong orang. Kotong sone sombong rohani, kotong sone anggap diri lebih suci dari orang lain, tapi rendah hati dan bersandar pada Tuhan, maka kotong pasti selamat. Juga dia kasih tahu kotong bilang, kotong sone putus asa tagal dosa hiki ame sang kotong. Kotong sone putus asa bilang, oh kotong sumati binasa. Tagal dosa ini suhiki mati sang kotong. Sonde. Kotong semua mesti berani ikut Tuhan Yesus. Biarpun kotong rasa kotong ada dosa, tapi kotong harus berani berdiri di Tuhan Yesus pun belakang. Pegang kuat-kuat sang Tuhan Yesus. Jangan mau lepas. Kalau kotong sendiri kuat pegang sang Tuhan Yesus, nah minta Tuhan Yesus yang pegang kuat-kuat sang kotong pun tangan. Minta Tuhan Yesus jaga kotong pun hidup. Tagal kotong selamat, ada di dia pun tangan. Kotong pun kuat, ada di dia pun kuat. Kotong pun hidup, ada di dia pun hati yang sayang kotong. Maka siapa yang percaya Tuhan Yesus, selalu tahu diri sebagai orang berdosa, selalu sadar kalau dia bersalah dan bertobat, maka dia pasti dapat selamat karena Tuhan Yesus mati untuk dia. Amin. Mari kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, kami berterima kasih Bapa. Tagal Bapa pun firman kasih ingat kotong, bilang Bapa hukum orang yang bersalah dan selamatkan orang benar. Madi Bapa pun hati kecil, Bapa ada senang kok kotong semua selamat. Andai kau Bapa kasih Tuhan Yesus kau jadi kotong pun juru selamat. Tagal itu kotong minta Bapa, kasih Bapa pun hati berisi itu lewat Roh Kudus ada di kotong pun hati. Kau kotong semua berani bersandar pada Yesus, agar kotong selamat, ikut dia pun nama, bukan ikut kotong pun benar. Agar kotong dapat ampun, ikut dia pun nama, bukan ikut kotong pun doa-doa, tapi ikut dia pun sayang, yang dia kasih tunjuk kasih kotong, dan yang pimpin kotong pi sampai di sorga. Amin.